Nah, mari kita langsung masuk ke dalam materi. Hari ini kita bakal membedah sebuah permainan catur psikologis tingkat tinggi dari dunia akuntansi forensik. Kita akan belajar sama-sama gimana sih para investigator itu bisa mengorek kebenaran dari seseorang. Ingat ya, ini tuh bukan sekedar urusan hitung-hitung angka, tapi ini benar-benar soal membaca pikiran manusia. Coba Anda bayangkan, Anda ini seorang investigator. Di depan Anda ada tumpukan laporan keuangan yang kalau dilihat sepintas, wow, sempurna banget. Seimbang, nggak ada yang salah. Tapi disinilah rintangan pertamanya. Gimana caranya kita membuktikan sebuah kejahatan yang dari awal tuh memang sudah dirancang secara brilian supaya nggak kelihatan sama sekali. Jadi, untuk bisa menangkap hantu ini, kita masuk ke bagian pertama, yaitu memahami konsep kejahatan yang tak terlihat. Bidang akuntansi forensik dan audit investigasi ini sebenarnya jauh lebih dari sekedar audit biasa loh. Ini adalah sebuah disiplin akademis dan profesional yang sangat ketat. Tujuannya satu, mengejar kebenaran-kebenaran yang memang sengaja dikubur dalam-dalam oleh pelakunya. Dan fakta itu membawa kita pada prinsip mutlak atau aksioma pertama dalam investigasi, yaitu kecurangan itu pada dasarnya selalu tersembunyi. Artinya, pekerjaan utama seorang investigator adalah membongkar persis apa yang sudah susah payah disembunyikan oleh si pelaku. Pelaku ngumpetin, kita yang nyari. Oke, menemukan kebenaran itu satu hal ya, tapi untuk bagian kedua ini, kita akan melihat gimana caranya mencari alat bukti yang sah, karena membuktikannya di depan hukum, itu ceritanya beda lagi. Di Indonesia, menurut hukum acara pidana kita, khususnya KUHP pasal 184, para investigator ini memburu 5 jenis alat bukti yang sah untuk membangun kasus yang solid. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat atau dokumen, dan terakhir, petunjuk. Nah, yang paling menarik di sini adalah angka 3. Kenapa? Karena dari 5 pilar bukti sah tadi, 3 diantaranya itu murni bergantung pada keterangan manusia. Bayangkan, artinya kemampuan buat ngobrol, mewawancarai, dan menarik informasi dari seseorang itu benar-benar jadi senjata paling mematikan yang dimiliki seorang investigator. Mengingat betapa krusialnya keterangan manusia, di bagian ketiga ini kita akan bedah aturan main dan aksiomanya. Investigator itu nggak bisa sembarangan nebak loh, ada panduannya. Mereka menggunakan metode yang sudah diakui di seluruh dunia. Metode ini menstruktur setiap interaksi, dari awal banget. Mulai dari tahap perencanaan, lalu pelibatan dan penjelasan, permintaan keterangan, penutupan, sampai ke evaluasi akhir. Semuanya dipetakan dengan super cermat. Di sepanjang tahapan tadi, investigator juga harus selalu pegangan sama 3 aksioma utama. Pertama, kecurangan itu tersembunyi. Kedua, ada yang namanya pembuktian terbalik. Jadi mereka harus membuktikan kecurangan itu terjadi, sekaligus nyari tahu juga bukti kalau itu nggak terjadi. Harus sangat objektif. Dan yang ketiga, ingat, auditor atau investigator itu nggak punya hak buat menvonis seseorang bersalah. Tugas mereka cuma mencari fakta. Keputusan akhir itu mutlak wewenangnya hakim. Terus, buat jaga objektivitas tadi, mereka pakai formula klasik yang mungkin sering kita dengar, 5W dan 1H. Tapi khusus buat kejahatan finansial, ada tambahan plus 1 yang nggak kalah penting, yaitu melacak dampak finansialnya secara pasti. Berapa sih sebenarnya kerugian yang ditimbulkan? Nah, itu wajib kejawab. Oke, aturannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke bagian 4, teknik menggali informasi. Prakteknya di lapangan tuh gimana sih seorang auditor bisa bikin tersangka mau ngomong? Gini, kita harus sepakat dulu kalau wawancara investigatif itu beda 180 derajat sama obrolan ngopi biasa. Ini tuh bukan tempat buat tukar pikiran dengan bebas. Ini murni sebuah operasi tanya jawab yang terstruktur, penuh strategi, dan memang didesain khusus cuma buat ngumpulin bukti hukum. Tapi yang bikin kaget, interrogator yang paling hebat dan bikin ngeri itu justru nggak kayak polisi arogan di film-film action, sama sekali nggak. Mereka ini pendengar yang luar biasa, ramah, jarang motong pembicaraan, dan nggak pernah pamer kekuasaan atau ngancem-ngancem. Justru dengan sikap adil dan santai inilah, si tersangka biasanya malah jadi lengah. Nah, dari sikap tenang itu, investigator pelan-pelan naikin tekanan psikologisnya. Alurnya rapi banget, mulai dari pertanyaan perkenalan buat bikin nyaman, lalu pelan-pelan masuk nyari informasi, mengukur reaksi, sampai akhirnya memuncak di pertanyaan-pertanyaan intens yang tujuannya mendesak pengakuan.
Biar kendali tetap di tangan, investigator itu dilatih keras buat ngehindarin pertanyaan yang muter-muter atau pakai negatif ganda. Contohnya kayak nanya, tidakkah saudara curiga kalau uang itu salah? Nah, pertanyaan kayak gitu pantang banget dipakai. Kenapa? Soalnya itu cuma ngasih celah buat tersangka ngeles atau bikin bingung. Pertanyaannya tuh harus selalu tajam dan lugas. Dan sampailah kita di bagian kelima sekaligus fase yang paling menegangkan, strategi mendapatkan pengakuan. Ibaratnya, sekarang kita masuk ke ruang interogasi untuk fase final yang taruhannya paling tinggi. Tujuannya di sini bukan asal maksa orang buat bilang iya loh. Tujuannya adalah membedakan secara sah mana sih yang benar-benar dalang utamanya, mana yang cuma ikut-ikutan, lalu mendapatkan pengakuan itu secara sukarela dan memastikannya tercatat sah secara tertulis. Gimana caranya? Tekanan psikologis ini biasanya dimulai dengan tuduhan langsung. Investigator bakal bilang, kami punya alasan kalau Anda menyalahgunakan wewenang. Terus, kalimat itu langsung diulang lagi buat nutup celah. Ini biar tersangka nggak sempat pura-pura kaget atau main drama kebingungan. Benar-benar penguasaan momentum. Nah, pas tersangkanya mau mulai nyangkal, yang mana udah pasti bakal terjadi ya, investigator akan langsung motong omongannya. Sebentar, biar saya selesaikan dulu, gitu kata mereka. Di titik ini, mereka pakai trik psikologis andalan yang namanya rasionalisasi. Mereka bakal nunjukin simpati, seolah-olah mengecilkan kesalahan si tersangka. Tujuannya, buat bikin pengakuan itu terasa kayak satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal dan bisa diterima secara moral. Saat mental tersangkanya mulai goyah, barulah bukti fisik dikeluarin. Dan ini juga ada seninya. Bukti ditunjukin dengan urutan terbalik, dari yang dampaknya kecil sampai ke yang paling memberatkan. Ini buat ngebangun rasa takut pelan-pelan. Kalau misalnya tersangka tiba-tiba ngarang alasan baru pas lihat suatu dokumen, investigator bakal langsung narik lagi dokumennya. Jalan keluarnya langsung ditutup rapat. Dan inilah yang sering disebut sebagai seni gelapnya wawancara investigatif. Rasionalisasi. Coba bayangin, investigator ngasih penjelasan yang bikin tersangka merasa dimengerti, merasa dibenarkan, jadi mereka tetap ngerasa punya harga diri pas lagi ngakuin kejahatannya. Ini benar-benar manuver pikiran yang luar biasa brilian kan? Ujung dari semua proses panjang tadi, setiap fakta yang berhasil ditarik, setiap kebohongan yang dipatahkan, dan semua bukti fisik yang ada akan disusun secara sistematis jadi satu laporan kecurangan yang komprehensif, laporan yang sudah nggak bisa lagi dibantah. Ini benar-benar mahakarya dari sebuah proses investigasi. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan gimana mekanisme psikologis di balik sebuah pengakuan, pertanyaannya buat Anda sekarang adalah, apakah penjelasan ini mengubah cara Anda memandang arti sebuah kebenaran? Apakah kebenaran itu murni cuma sekedar fakta yang tergeletak begitu saja? Atau sebenarnya ia adalah sesuatu yang harus dikonstruksi lewat seni dan strategi yang sangat diperhitungkan?